Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Kali ini kita berada di sesi kelima dalam tutorial pembuatan game 2D platformers menggunakan Unity. Di sesi sebelumnya, kita sudah menambahkan enemy yang dapat mengurangi health pemain dan juga kita memunculkan indikator health pemain menggunakan UI sehingga kita bisa mengetahui berapa health dari pemain yang masih tersisa. Nah, dalam sesi ini kita akan melanjutkan tetapi tidak sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di sesi sebelumnya. Ada beberapa tahap yang saya skip ya. Nah, di dalam sesi ini ada beberapa penambahan ya. Salah satunya adalah kita menambahkan obstacle berupa spike. Jadi spike itu adalah seperti benda yang memiliki ujung yang runcing gitu ya, bisa jadi seperti paku, bambu atau tombak gitu ya. Nah, spike ini nanti akan menjadi obstacle atau halangan bagi pemain. Ketika pemain tadi mengenai spike ya, maka pemain akan langsung mati. Berbeda dengan ketika ketemu dengan enemy, dengan zombie. Kalau dengan zombie kemarin dia hanya berkurang satu, ya sama nyawanya, tapi kalau ketemu spike nanti maka pemain akan langsung mati. Selain itu juga nanti kita akan menambahkan beberapa koin emas yang bisa diambil oleh pemain dan juga ada beberapa tambahan-tambahan lainnya. Baik, langsung saja kita lanjutkan project di Unity kita. Oke, kita sudah kembali ke project Unity kita. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan kita perlu melanjutkan atau mengembangkan arena kita. Jadi kalau kita lihat di arena yang sudah kita buat, kalau punya saya ini masih terbatas ya, cuman kira-kira lewat dari kamera sedikit itu sudah habis. Ini nanti akan saya panjangkan supaya pemain itu bisa lebih panjang lagi. Nah, kita bisa menambahkan beberapa obstacle ya, dan juga ada beberapa koin-koin nanti yang akan diambil. Kalau hanya mengandalkan map arena yang seperti ini, sepertinya akan kurang. Jadi akan kita tambahkan. Ya, kembali lagi cara menambahkan mungkin masih ingat kita ke tile arena ya, dan di tile palette ini kita lengkapi kembali map kita. Silakan, ini saya skip untuk video pembuatan mapnya, arenanya. Jadi Anda silakan kembangkan kira-kira sampai beberapa arena yang cukup untuk menambahkan beberapa obstacle dan koin nantinya. Baik, jadi ini adalah map arena yang sudah dikembangkan ya. Di sini di awal ditambahkan dinding tinggi yang nanti biar pemain tidak bisa jalan ke kiri, dan di akhir juga sama nih, ditambahkan dinding tinggi juga yang menjadi batas supaya pemain tidak bisa berjalan terus kanan ya. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ditambahkan beberapa level-level map arena yang sedikit kompleks. Nah, di sini terlihat backgroundnya terpotong ya, karena cuma satu, nggak muat sampai di akhir. Jadi di sini kita bisa duplikat untuk backgroundnya ini, klik kanan, kemudian duplicate, kemudian kita geserkan ke kanan sesuai dengan background yang masih kosong. Nah, ini supaya rapat, terhubung rapat, kita bisa menggunakan rect tool seperti ini. Kemudian Anda tekan tombol V pada keyboard ya, tekan tahan, kemudian klik titik ini, dan nanti dia akan secara otomatis rapat pada pertemuan. Sehingga kalau kita lihat di sini tidak ada batas garis putusnya ya, terlihat lebih rapi. Nah, jadi itu untuk menggabungkan objek. Nah, di sini sudah terlihat full ya, map yang sudah arena yang sudah kita buat, kita kembangkan tadi beserta objek-objeknya. Jadi Anda pastikan di dalam grid tadi untuk arena itu buatnya di arena dan objek itu di tab objek. Oke. Nah, ini BG ada dua nih, BG backgroundnya ada, karena ada dua game objek tadi. Supaya lebih ringkas ini saya satukan saja. Saya buat game empty game object, namanya kita kasih nama background, dan ini kita jadikan satu. Seleksi dan masukkan ke dalam background. Jadikan child ya. Jadi backgroundnya ini jadi satu. Kita
Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan menambahkan spike ya. Yang tadi dijelaskan bahwa spike itu adalah benda yang ujungnya runcing. Ketika nanti pemain bersentuhan dengan spike, maka pemain akan kalah. Kita akan buatnya di sini, di beberapa titik yang sudah disiapkan. Sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan aset baru, new asset dalam satu buah folder. Link download dari new asset ini nanti saya taruh di deskripsi. Di sini ada beberapa aset tambahan, seperti di sini salah contohnya ada spikes. Ada juga di sini gold coin ya. Nah, ini Anda silakan download dan import saja satu folder new asset ini ke dalam Unity. Ya. Dari game asset, masuk ke folder game asset, kemudian kita drag masukkan ke dalam Unity. Sekarang sini new asset yang baru sudah kita download, sudah kita import ke dalam Unity. Sekarang kita akan menambahkan spike ya. Spike ini bentuknya seperti ini gambarnya ya. Benda yang ujungnya runcing kayak semacam tombak gitu, yang kita letakkan di dasar map arena ini. Ya, caranya tinggal kita drag saja, kita letakkan di sini ya. Nah, di sini. Cuman kalau di sini kita perhatikan dia belum terlihat ya. Sorting layernya ini kita rubah dari default ke object. Kemudian kita atur ukurannya supaya pas. Nah, supaya ukurannya ini pas sesuai dengan ukuran tile, ini kita coba bantu dengan kita masukkan dulu, nanti keluarkan lagi ya. Ini kita masukkan lagi ke dalam grid. Nah, kalau sudah ini masuk dalam grid, maka grid-grid yang di ini tile map ini dia akan aktif, sehingga kita bisa manfaatkan untuk mengatur ukuran dari spike kita. Nah, kenapa dibuat di dalam grid? Karena memang arena kita dibuat berdasarkan grid, jadi biar ukurannya pas dan tepat, maka kita gunakan grid untuk membantu mengatur ukuran dari spike kita. Ya, diatur saja ukurannya kira-kira pas sesuai dengan ukuran grid. Setelah pas tepat nih, sudah tepat ya gridnya, maka ini kita kembalikan lagi, kita keluarkan lagi. Ya, keluarkan ya. Jadi dia tidak masuk dalam grid. Ya, spike satu. Kemudian nah, kemudian ini kita duplicate. Kita coba duplicate. Kemudian geserkan ke sini. Ya. Caranya seperti itu untuk membuat spike. Namun kalau kita ingin menggunakan banyak objek yang sama ya, kayak ini kan ada spike, kalau kita duplicate nanti banyak nih spike 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tidak bagus untuk digunakan dalam sebuah aset game. Karena kalau misalkan objek ini ya, kalau misalkan ini kita duplicate nih ya, kita duplicate seperti ini ada 1, 2, 3, 4, ada 3 gitu ya. Nah, ternyata di suatu kondisi kita menginginkan adanya perubahan, misalkan ternyata spike-nya ini ukurannya kecilan, jadi dan kita harus berubah, harus kita atur lagi, kita harus mengatur lagi ukurannya, misalkan kita atur seperti ini. Nah, kalau objeknya kita duplicate seperti ini, maka kalau misalkan ada perubahan dalam satu objek, seluruh objek ini harus kita atur satu persatu. Nah, tentu akan cukup rumit dan cukup repot begitu ya kalau misalkan kita mengatur satu persatu. Nah, jadi caranya kita tidak diduplikat seperti ini, tapi kita buat menjadi sebuah prefab. Ya, jadi spike ini kalau memang sudah tepat, sudah selesai, nanti kita jadikan sebagai prefab. Apa itu prefab? Prefab adalah sebuah semacam template ya untuk game object yang itu bisa kita gunakan berulang-ulang ya. Dan ketika kita ingin melakukan perubahan pada seluruh objek tersebut, kita hanya tinggal perbaiki prefabnya saja. Nanti objek yang lain akan mengikuti. Nah, begitu ya. Nah, spike ini sudah kita buat. Sekarang kan kita jadikan prefab. Kita jadikan prefab ya. Caranya adalah kita buat dulu folder di folder aset nih. Di folder aset kita buat klik kanan, kita buat folder baru namanya prefab. Untuk menyimpan seluruh prefabs kita taruh di sini. Nah, spike ini yang sudah kita buat ini, yang ada di hierarki,
Ini tinggal kita drag, masukkan saja ke dalam folder prefabs. Maka sekarang objek ini menjadi prefabs. Nah, di mana membedakannya? Ketika kita melihat sebuah objek nih, gambar kubus, dia berwarna biru, sedangkan yang lain cuma sekedar wireframe ya, putih saja, tapi di sini berisi mesh-nya, berisi kayak mesh gitu, ada berwarna biru, maka ini adalah objek prefabs. Sedangkan yang lain ini game objek biasa. Nah, jadi kalau sekarang kita ya, kita masukkan kembali prefab ini, kita taruh di sini ya, kita geserkan misalkan nih, kita geserkan. Kan kita tambah lagi, baru lagi di sini ya, ada 3 nih. Nah, suatu saat kita ingin mengatur ukuran ini, misalkan ukurannya kita modifikasi nih. Jadi kita tinggal modifikasi pada prefabnya, klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita misalkan kita lakukan scaling nih, kita lebarkan seperti ini ya. Maka kita lihat di dalam hierarki ya, seluruh objek tersebut berubah, ukurannya juga ikut berubah. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita menggunakan objek dalam jumlah yang banyak, sebaiknya kita menggunakan prefabs. Begitu. Oke, kembali ke spek yang sudah kita buat. Ini prefab sudah ya, sudah berbentuk prefab yang ada di sini. Kita taruh di sini untuk spek yang pertama ada ya. Nah, di sini supaya mudah juga nanti tidak banyak susunan objek di sini, kita buat grup lagi dengan menggunakan empty object. Kita namakan misalkan spike 1. Nah, ini dan ini kita drag masuk dalam sini di dalam spike 1. Ini kayak biarkan saja ya. Yang jelas ini spike 1 kita sudah ada di sini. Selanjutnya kita akan buat lagi spike yang ada di sini ya. Kita drag lagi. Saya buat mau di sini ada spike. Kemudian saya masukkan lagi sini ya. Ya, kalau di sini boleh diduplikat ya, sama saja karena dia sudah merupakan prefab. Boleh biar cepat. Saya akan buat spike ini banyak memenuhi arena dari sini ya. Jadi nanti akan menjadi jebakan bagi pemain. Oke, cukup saya rasa untuk spikes yang di sini ya, sudah terlihat penuh. Nah, ini kita buat empty game object lagi, namanya spikes 2. Dan yang ini dari sini, dari spike ini ke sini ya. Yang ini kita masukkan ke dalam spikes 2. Oke, sekarang di sini kita lihat ada spikes 1, kemudian ada spikes 2. Nah, sekarang kita akan buat yang ketiga, satu lagi saya akan buat di sini. Saya buat empty lagi, langsung saja boleh di sini, spikes 3. Atur posisinya langsung ya, biar tidak, saya letakkannya di sini untuk spikes 3-nya. Kemudian saya mau atur untuk posisi spike-nya dulu. Oke, cukup. Ini kita seleksi dan masukkan ke spikes 3. Oke, nah di sini sekarang sudah kita memiliki 3 buah grup spike ya. Spike 1 ini yang kecil, spike 2 yang di tengahnya agak banyak, dan spike 3 ini yang ada di sini. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah collider pada spike tersebut. Nah, jadi collidernya ini adalah untuk mendeteksi ketika terjadi collision dengan player. Nah,
Karena kita tidak perlu detail membuat collidernya benar-benar sesuai dengan objek, jadi kita gunakan box collider saja. Nah, box collidernya ini kita letakkan pada grupnya saja, nggak usah ke satu-satu ya. Jadi kita ambil yang spek 1 ini, spek 1 kita klik di sini, kemudian di bagian add component kita klik add component, kemudian pilih box collider. Nah, ini box collider. Setelah itu kita atur ukurannya, kita edit collider, kemudian kita atur untuk ukuran dari collider menyesuaikan dengan bentuk spike-nya. Kalau sudah, kita aktifkan is trigger pada collider ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat tag. Jadi tag ini nanti akan dibaca oleh Unity. Ketika dia terbaca sesuai dengan tag yang benar, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi tertentu. Jadi di sini pada spek 1 masih spek 1 ya. Jadi di bagian specs ini klik tag, kemudian pilih add tag. Nah, kita tambahkan di sini namanya tag spike. Ya, ingat namanya spike di sini. Setelah itu ya, kita klik lagi spek 1 dan pilih untuk tagnya kita pilih spike. Oke, kita lakukan yang sama pada specs 2 dan specs 3 ya. Di pada specs 2 ini kita tambahkan collider dulu, box collider, kemudian edit collider, atur posisi ukuran collidernya sesuai dengan ukuran spikes. Oke, seperti ini. Setelah itu aktifkan is trigger dan kemudian pilih tagnya menjadi spike. Untuk spikes 3 sama juga, add komponen, pilih box collider, edit collider, kemudian atur ukurannya, aktifkan is trigger dan pilih tagnya menjadi spike. Oke, sudah ya untuk spike, ada spike 1, spike 2 dan spike 3. Nah, sekarang kita akan buka script player help. Kita buka script player help ya. Nah, di sini kita kemarin sudah membuat hanya ketika terjadi damage ya, ketika pemain diserang oleh enemy, maka health-nya berkurang. Health-nya ini 3, kemudian ketika bertemu dengan musuh dia berkurang 1-1. Ketika health-nya sama dengan 0, maka player kalah. Tapi kita belum buat player kalah, tapi kita lakukan reset pada scene kita. Oke, kita akan buat di sini. Ini kita sudah memiliki on trigger enter ketika pemain collision dengan tag enemy, maka kita tambahkan percabangan baru else if jika pemain collision compare tag ya dengan nama tag spike. Nah, spike ini adalah nama tag yang kita buat tadi ya. Jadi jangan sampai salah. Harus sesuai dengan yang Anda buat tadi. Di sini adalah spike yang saya tadi buat itu namanya spike ya, nggak pakai S. Jadi harus sama ini dengan yang ada di sini spike. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini kita buat playernya kalah. Nah, untuk main kalah kita belum menjalankan fungsinya, tapi kita hanya melakukan reset scene. Jadi kita bisa copy script ini, script nomor 17 ini bisa kita copy ke dalam sini supaya sama. Tapi saya mau membuat fungsi saja, buat function, biar ini bisa dipanggil berulang-ulang. Jadi tidak perlu copy paste script ini terus ya. Jadi di sini saya akan buat function void player lose ya, untuk membuat fungsi ketika pemain kalah. Fungsinya sementara ini kita gunakan script ini ya. Jadi script untuk melakukan reset scene ini kita gunakan. Ini saya cut, pindahkan ke sini.
Ya, pindahkan ke sini dulu untuk reset scene-nya. Dan di sini kita tinggal panggil fungsinya saja. Jadi ketika health sama dengan 0, maka panggil function player lose. Itu untuk yang di take damage. Ketika pemain health-nya kurang dari 0, maka jalankan function player lose. Sama juga yang di sini, ketika terjadi collision dengan tag spike, maka jalankan function player lose. Seperti itu. Ya, kita simpan. Sekarang kalau kita jalankan, ya, kita jalankan game kita. Oke, kita coba ya. Ketika pemain terkena dengan spike, apakah dia akan reset? Ya, berhasil ya. Jadi di sini pemain ketika dia bertemu atau mengenai dengan spike, maka dia akan reset. Ya. Nah, ini case-nya di sini dalam map saya ini ada jurang ya. Jadi ada jurang. Di tengah-tengahnya ada jurang nih. Ada 2. Ketika pemain masuk dalam jurang, maka dia akan turun ke bawah. Dia tidak sampai ke bawah terus menerus gitu ya. Nah, ini tentu kita harus antisipasi. Jadi di sini ada 2 buah jurang di tengah ya. Nah, jadi kita harus buat collider. Ketika pemain menyentuh masuk ke dalam jurang, maka dia akan menyentuh dengan collider. Dan ketika dia logikanya pemain masuk jurang, maka pemain akan kalah mati, sama kayak misalkan pemain menyentuh dengan spike tadi. Jadi kita bisa manfaatkan tag spike ini, collider pada spike ini kita letakkan di sini agar dia menjadi sebuah collider yang akan ketika misalkan terdeteksi atau terjadi collision dengan player, maka pemain akan kalah. Jadi kita buat saja empty object dalam spike ini. Oh ya, ini ada 3 ya, kita jadikan 1 biar mudah. Kita buat empty game object, kita buat namanya menjadi group spike misalnya. Ya, ini biar mudah nih. Masukkan ke dalam group spikes. Jadi di sini kita tambahkan lagi dalam group spikes ini, kita tambahkan empty game object lagi. Misalkan namanya adalah collider spike. Collider spike ya. Seperti ini. Kemudian di sini ini kan empty ya. Kita tambahkan di sini add component, kita tambahkan box collider. Kemudian diedit, kita edit nih posisi collidernya. Kita buat panjang, jadi seolah dia menjadi jurang. Kita letakkan di sini ya, di sini lah ya. Jadi ketika pemain jatuh dan mengenai collider, maka pemain akan kalah. Kita bisa coba naikkan sedikit. Oke. Posisi sudah pas, collidernya kita aktifkan is trigger dan kemudian tag-nya kita pilih spike. Maka dia akan memiliki fungsi yang sama. Ini jurang ini dengan fungsi pada spike. Oke, setelah itu ya kita memiliki enemy. Kita memiliki enemy 1 di sini. Saya akan tambahkan juga untuk enemy ini di beberapa tempat supaya dia juga menjadi bentangan bagi pemain ya. Caranya sama, karena enemy ini adalah di sini masih game object. Kita jadikan dia prefabs supaya nanti bisa kita pakai di beberapa tempat ya. Jadi enemy ini kita buka folder prefabs, enemy kita drag ke dalam prefabs seperti ini. Nah, sekarang dia sudah menjadi enemy. Animator controller. Oke, di sini tadi ada kesalahan di dalam animator kita. Kita rename saja. Kalau yang seperti ini ya. Tapi coba tes saja dulu. Kalau misalkan
enemy kalian masih bisa berjalan. Coba kita tes dulu. Kita coba play di ini. Kalau memang animasi enemy-nya masih berjalan, nggak ada masalah ya, walaupun ada peringatan. Ya, berjalan nggak ada masalah, berarti biarkan saja pesan tersebut. Itu karena namanya saja tidak sesuai. Ya, oke, di prefab sini sudah ada enemy. Saya akan meletakkan enemy di beberapa tempat ya. Jadi misalkan ini satu enemy, di sini ada enemy 2 ya, kemudian saya tambahkan lagi ada enemy 3 di sini ya. Enemy 3 di sini dan ada enemy 4 di sini. Ya, jadi ada 1 2 3 4 karena banyak, saya buat game empty baru namanya enemy. Ya, biar kita jadikan satu untuk prefab enemy-nya ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada 4 enemy ya. Jadi tantangannya sekarang sudah nambah, ada 4 enemy, ada spike dan ada jurang. Jadi ketika pemain menyentuh beberapa obstacle tersebut atau halangan, maka dia bisa berkurang health-nya atau bahkan bisa dia menjadi kalah. Ya. Oke, kita lihat ini satu enemy kita lewati. Aduh. Ya, nggak apa, kita berkurang satu. Ya, karena masuk jurang dia kalah. Oke, kita coba ke ujung ya untuk melihat. Ada spike, kita lompati. Ya, kurang satu karena bertemu dengan enemy ya. Oke. Nah, ini kita lihat ada problem dengan enemy kita. Di ujung dia karena mungkin ground check-nya, jadi kita ground check-nya ini mungkin terlalu mepet ya. Jadi ketika ketika enemy ini berjalan menyentuh collider di sini, dia masih ground check-nya ini masih bersinggungan, masih bersentuhan dengan collider pada ground, sehingga si enemy ini tidak berbalik arah. Nah, jadi solusinya adalah untuk ground check ini bisa kita perbaiki ya. Kita edit nih, ground check-nya ini. Ground check-nya ini kita coba majukan lagi agak jauh. Ya, seperti ini. Oke, sudah. Nah, jadi ketika dia di sini, dia sudah tidak lagi menyentuh collider pada tel arena. Ya, sudah di luar. Nah, maka dia akan bisa berbalik. Kita coba tes, lihat. Kita coba lihat. Dan ya, ini di ujung nih, kita lihat yang di ujung. Nanti kita coba lihat. Ya, di sini dia sudah berbalik, berarti sudah tepat, sudah benar ya. Maka otomatis yang di sini juga pasti akan berjalan dengan baik. Baik, itu adalah tantangannya. Jadi tantangan atau obstacle dari permainan kita, enemy, spike, dan jurang. Nah, sekarang selain berikan tantangan, kita akan menambahkan pekerjaan ya. Jadi ada emas atau koin yang bisa diambil oleh pemain untuk mendapatkan skor. Jadi kita akan tambahkan gold coin yang sudah ditambahkan tadi pada aset ya. Di sini ada gold sprites di new asset tadi berupa animasi dari koin emas. Kita akan jadikan ini sebagai game object yang nanti akan diambil oleh pemain. Jadi seperti sebelumnya, kita copy gold 1 sampai akhir, kemudian kita drag ke dalam hierarki. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan animasi. Kita simpan di folder animation, kemudian kita namakan coin. Gold coin. Oke, ini gold coin kita rename saja. Kita rename menjadi gold coin. Dan sekarang kita lihat gold coin ini sudah masuk di dalam scene kita, tapi dia belum muncul.
Nah, di sini sorting layernya kita rubah menjadi objek. Sekarang kita cek animasinya. Sudah ada berputar tapi terlalu cepat. Nah, ini kita coba dipanjangkan durasinya. Oke. Kalau masih terlalu cepat bisa digeser lagi. Oke, saya rasa cukup untuk animasinya. Sekarang di sini sudah ada gold coin. Selanjutnya kita akan mengatur untuk ukurannya apakah terlalu besar ya. Jadi kita atur saja sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Sepertinya ini cukup ya. Rasionya dengan ukuran player lah ya. Dan supaya tidak juga besar dan tidak terlalu kecil. Dilihat di map masih pas gitu. Tapi kalau masih merasa terlalu besar ya dikecilkan lagi. Oke, cukup untuk gold coin sudah selesai. Sekarang kita tambahkan pada gold coin ini, kita tambahkan box collider. Nah, box collider ini, bukan box collider ya, mohon maaf. Saya tidak di sini kita menambahkan circle collider. Nah, diatur saja untuk ukuran collidernya sesuai dengan ukuran yang pas. Nah, collider ini nanti akan digunakan untuk mendeteksi ketika pemain mendeteksi atau masuk bertabrakan dengan collider ini, ya, maka skor pemain akan bertambah. Nah, makanya ini kita tambahkan collider dan kita aktifkan is trigger. Setelah itu, pada gold coin ini kita berikan tag. Nah, kita berikan tag, add tag, misalkan namanya tagnya adalah gold coin. Kita simpan. Sudah, kalau sudah jangan lupa kita kembali lagi gold coin dan pilih tagnya, kita pilih gold coin. Nah, sekarang kita sudah memiliki game objek gold coin. Cuman koin ini akan kita letakkan di beberapa tempat, jadi banyak nanti koinnya. Nah, karena kalau banyak kita akan jadikan dia sebagai prefab. Kita buka lagi folder prefab kita. Kita drag gold coin ini ke dalam jadi sebuah prefab. Nah, sekarang ini sudah menjadi prefab. Kita atur letak gold coinnya ini. Yang pertama ini saya letakkan di sini. Kemudian saya letakkan juga saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi gold coin di sini. Posisinya di sini. Ya, ada 2. Kemudian saya coba tambah lagi di sini. Saya tambah lagi di sini. Saya tambahkan lagi di sini. Kemudian di sini. Ya, terserah ya. Terserah Anda mau meletakkannya di mana. Yang jelas nanti menjadi tantangan buat pemain untuk mendapatkan gold coin tersebut. Ini saya buat lagi baru di sini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Oke, sekarang saya tambahkan lagi di sini, agak di atas. Oke, ada 1 sampai 9, ada 10. Ada 10 gold coin yang sudah saya tambahkan di dalam objek. Jadi main bisa nanti akan mengumpulkan skor dengan mengambil koin-koin emas yang ada di arena. Jadi di sini karena banyak ya, kita harus mengelompokkan dalam menggunakan game empty object. Kita beri nama gold coin. Kita pilih seleksi dan drag ke dalam gold coin. Ya, sekarang hierarki kita menjadi lebih rapi gitu ya, nggak terlalu banyak ke bawah gitu. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan gold coin ya. Kita coba play dulu nih, apakah berjalan animasi gold coinnya. Ya, jalan ya, berputar semua koin-koinnya ini berputar, tinggal. Nah, cuman di sini belum bisa diambil karena kita belum memberikan script pada game kita. Jadi hanya baru ada muncul saja, belum bisa diambil.
Oke. Nah, sebelum kita menambahkan script, kita selesaikan dulu untuk di arena, game object yang ada di arena ini kita selesaikan dulu nih. Nanti di akhir, saya ingin membuat sebuah goal. Jadi di bagian map sini, yang bagian atas ini, saya akan tambahkan sebuah save host, ya. Nah, di sini sudah saya asetnya sudah ada di folder new asset. Ini save host ini akan saya letakkan di objek di atas yang paling tinggi nih. Nah, di sini save host ini sorting layernya saya jadikan foreground. Oke, foreground, dan dia berada di karena foreground ini sama ya, foreground ini satu layer yang sama dengan type object. Jadi, nah di sini kenapa save hostnya ini bisa berada di belakang pohon, di mana pohon ini adalah berada di type object, karena di bagian order in layernya ini, baik untuk type object ini saya kasih nilai 1, sedangkan di save host order layernya 0. Jadi dia karena lebih rendah daripada type object, maka save host ini berada di bawah pohon. Kalau di sini Anda buat save hostnya ini, order layernya ini 3, maka dia akan berada di depan pohon. Ya, jadi supaya dia walaupun sama-sama foreground, layer foreground, tapi dia berada di belakang tile object, ya seperti ini. Saya sengaja buat seperti itu biar terkesan dia berada di belakang pohon. Kemudian save host ini saya atur sedikit ukurannya, saya kecilkan sedikit biar tidak terlalu besar. Oke, cukup seperti ini ya. Jadi semacam save host di sini. Nah, ketika pemain berhasil mencapai save host, maka pemain itu bisa dikatakan memenangkan level ini. Nah, tetapi kita berikan tantangan lagi bahwa kondisi awal ini save host berada dalam kondisi terkunci, ya. Jadi kita tambahkan aset lock atau gembok nih ya ke dalam save host. Jadi kita langsung drag ke sini. Nah, ini untuk sorting layernya kita pilih yang objek karena saya ingin dia berada di depan karakter nantinya. Kemudian kita atur ukurannya, ukuran dari gemboknya ini ya, kira-kira berada di tengah-tengah atau pas ya di depan pintu, yang menunjukkan bahwa pintu sedang berada dalam kondisi terkunci. Nah, untuk memperkuat bahwa ini sedang terkunci, maka saya menambahkan komponen baru namanya box collider 2D pada gembok tadi ya, pada lock tadi. Nah, kemudian di sini saya edit collidernya, saya atur untuk collidernya ini ukurannya menyesuaikan dengan ukuran pintu seperti ini. Oke ya. Jadi collidernya ini kita buat ukurannya sudah ukuran pintu. Di sini tidak diaktifkan is trigger sehingga dia menjadi sebuah collider yang akan berbatasan atau membatasi pemain untuk masuk. Jadi kalau misalkan ini kita coba jalankan, kita running, ya. Kita running, maka pemain tidak akan bisa masuk ke dalam area pintu. Ya, kita coba running. Aduh, harus dari atas lagi ya. Nah, ya, nih pemain nggak bisa masuk. Pemain nggak bisa masuk ke dalam save host karena masih tergembok, ada collider yang batasinya. Jadi di sini, oke, lock ini kita masukkan ke dalam save host ya. Ini berada di dalam save host. Ya, jadi logikanya pemain ini harus mendapatkan kunci untuk bisa masuk ke dalam
save host ini. Nah, kuncinya nanti kita akan buat. Ketika nanti pemain sudah mendapatkan kunci, maka kemudian objek log ini akan kita set aktif false, ya, kita akan buang sehingga nanti akan hilang ya objeknya, game objeknya akan hilang dan akan kita munculkan unlock ya. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu. Maka ini kita masukkan ke dalam save host ya, kita masukkan ke dalam save host. Kemudian mana nih unlocknya nih? Oh, masih di sini. Kita atur menjadi objek, ukurannya kita atur biar pas ya. Kalau Anda mau ukuran yang sama persis dengan log, maka Anda bisa copy ukuran scalingnya di sini, Anda copy dan kita paste di unlock. Ini aktifkan dulu scalingnya biar ukurannya sama. Ya, nah makanya sekarang ukurannya sama persis nih. Jadi kita akan tampilkan dia berada di depan. Ya, jadi objek ini saling menumpuk gitu ya, memang sengaja dibuat saling menumpuk. Nah, kondisi defaultnya seperti tadi sudah jelaskan, kondisi defaultnya untuk unlock ini dia aktifnya false, jadi bernilai false. Ketika nanti pemain mendapatkan kunci, maka lognya ini, objek log ini akan berubah menjadi false dan unlocknya ini berubah menjadi true. Nah, seperti itu. Nah, ini di bagian unlock ini juga kita tambahkan collider. Kita tambahkan collider di sini sesuai dengan ukuran pintu juga. Tetapi untuk yang di bagian unlock ini collidernya kita aktifkan is trigger sehingga pemain nanti bisa masuk ke dalam gembok ini dan nanti akan muncul keterangan bahwa pemain tersebut menang ya. Jadi ketika ini pemain berhasil masuk, maka pemain di statusnya adalah memenangkan level. Jadi seperti itu ya. Perlu diperhatikan ada dua buah objek lock dan unlock. Untuk lock dia menggunakan box collider juga, tetapi is triggernya itu di-uncheck, sedangkan yang unlock ini menggunakan box collider dan is triggernya itu diaktifkan. Kemudian kita tambahkan tag lagi pada unlock ya. Yang lock nggak usah, tapi yang unlock saja. Kita tambahkan tag baru namanya tag goal. Save, kita simpan. Ya, jadi nanti tag goal ini akan kita gunakan untuk mendeteksi atau menjadi trigger ketika pemain memenangkan permainan. Itu kemudian kita set secara default. Secara default ini adalah kondisi lock itu yang aktif, sedangkan yang unlocknya ini kondisinya adalah false. Nah, jadi sekarang pada save host ini ada dua buah yang sudah kelihatan ya. Jangan sampai salah. Oke. Sekarang setelah pintu dan rumahnya sudah ada, sekarang kita tambahkan kunci. Kunci ini sudah ada di sini, sudah ada saya buat di aset tadi, ada key ya ini. Nah ini saya akan letakkan di sini. Nah, di sini, kemudian sorting layernya menjadi objek. Silakan diatur scalingnya, ukurannya. Ya kira-kira di sini. Kunci yang harus diambil oleh pemain. Ketika pemain mendapatkan kunci, maka pemain bisa membuka save host-nya. Nah, supaya lebih menarik, saya akan tambahkan animasi pada key, pada kunci ini saya tambahkan animasi. Caranya adalah di bagian animation ini, pastikan kita memilih key, kemudian klik animation. Nah, selanjutnya kita aktifkan animasinya. Ini sederhana, animasi seperti zoom in, zoom out gitu ya, scaling, scale up gitu ya, seperti itu saja. Jadi caranya pertama kita aktifkan dulu, kita buat clip baru, klik create, kemudian kita simpan pada folder animation,
namanya key anim ya, key simpan. Nah sekarang kita sudah membuat klip baru dengan nama key. Sekarang kita aktifkan mode recording ya. Kita lakukan recording untuk membuat animasi. Pertama kita aktifkan di detik 0 nih, ini detik 0. Kita klik record. Nah sekarang kita ke detik kelima. Detik kelima ini kita kecilkan sedikit ya, seperti ini. Nah maka dia membuat keyframe. Kemudian di detik ke 10 ini akan kita coba kita copy ya dan paste di sini ya. Jadi biar ukurannya sama, itu detik ke 10. Kemudian di detik ke 20 ini saya besarkan sedikit, dan kemudian detik ke 30 itu kembali ke normal. Jadi ini kita copy lagi, Ctrl C kemudian Ctrl V ya. Nah jadi sekarang kalau kita lihat nih ya, sudah ada animasi pada key-nya, cuman terlalu lambat nih, terlalu cepat. Jadi kita lambatkan sedikit biar animasinya lebih baik gitu ya. Nih kita coba pilih linear. Seperti ini ya. Kalau masih terlalu cepat bisa diatur. Oke, jadi itu animasi kunci yang sudah kita tambahkan di sini. Nah ini matikan recordingnya, matikan kalau sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Ini kita matikan. Oke, kembali ke sini hierarki. Untuk key ini sudah. Kita akan tambahkan collider dulu. Kita tambahkan box collider di sini. Dan kita jadikan juga is trigger. Jadi nanti dia akan bisa menjadi trigger dalam script yang nanti akan kita buat. Kemudian pada key juga kita tambahkan tag baru, add tag namanya key. Ya, tagnya adalah key. Oke, setelah kita menambahkan tag dan collider, sekarang kita akan menyatukan semuanya menggunakan script ya. Karena untuk objeknya sudah seperti ini, sudah cukup semua.